Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institute dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang penyelenggaraan musyawarah di desa. Bersama kita sudah bergabung, beliau adalah pemantik Bapak Haji Nur Razuki SPD, yang merupakan Direktur dari Pusat Bimbingan Teknik Nusantara atau biasa kita menyebutnya Pusbin Palira. Pak Nur Rafiq, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Baik. Ini kayaknya sinyalnya Mbak Ceng Tias apa milik saya ini yang kurang begitu bagus. Oh gitu. Ya. Gimana sinyalnya? Sekarang udah lancar sekarang. Okay. Teman-teman, sore hari ini kita akan belajar bersama tentang topik penyelenggaraan penyelenggaraan musyawarah yang ada di desa. Nanti secara langsung akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Nur Razuki SPD, Direktur dari Pusbintek Palira. Pak Nur, cuaca di sana bagaimana? Kalau di Trenggalek saat ini? Wah, baru hujan terus setiap hari. Sama ya, Trenggalek mulai hari Selasa kemarin banjir, ada beberapa titik yang banjir, kemudian Rabu kemarin itu juga masih ada tambahan lagi, kemudian hari ini seharian juga hujan, jadi semoga kita berdoa bersama agar cuaca yang tidak menentu ini tidak membawa apa istilahnya musibah, karena memang kondisinya saat ini seperti ini, jadi kita waspada gitu aja ya Pak Nur ya, karena gimana lagi cuaca kan sudah menjadi kehendaknya, jadi kita waspada. Baik Pak Nur, kita akan nyambel bareng tentang sore hari ini penyelenggaraan musyawarah di desa. Jadi nanti secara langsung penjenengan akan menyampaikan topik dan materi, dan nanti selama 1 jam ke depan setelah penyampaian topik kita akan diskusi bersama. Sudah siap materi ini Pak Nur? Sampun, kasih peluang saya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan bicara tentang musyawarah yang diselenggarakan di desa. Saya menggunakan kata di desa karena ada beberapa institusi yang bisa menyelenggarakan musyawarah. Nah, lebih jelasnya supaya nanti diskusi kita cukup waktu, maka saya langsung share screen saja. Oke. Saudara sekalian, tentang penyelenggaraan musyawarah di desa ini. Selama ini mungkin kita di desa-desa itu masih kesulitan untuk memberikan satu pedoman yang pas ini di mana. Hal ini terjadi akibat daripada banyaknya desa-desa ini tidak memiliki peraturan yang memadai untuk mengatur itu. Nah, oleh karenanya pada sore hari ini, semoga ini nanti dapat memberikan satu pencerahan baru bahwa musyawarah di desa itu harus diatur, harus ada standar operasionalnya supaya tidak menimbulkan tarik ulur atau saling melempar tanggung jawab di antara para pemangku desa. Saya
menggunakan rujukan untuk membahas ini cukup banyak. Ada selain daripada Undang-Undang Nomor 6 dan PP 43 plus dari perubahannya, saya juga menggunakan rujukan ini ada pada Permendagri Nomor 111 atau 111, 112 dan perubahannya juga 114, lalu 110, 96 tahun 2017, lalu 18 2018 dan 20 2018. Selain itu ya semoga saja di daerah itu juga ada yang mengatur secara detail terkait dengan lembaga-lembaga mana yang memungkinkan untuk bisa melakukan musyawarah baik di tingkat desa maupun di tingkat institusionalnya atau kelembagaan. Nah, di samping itu juga harus disiapkan di desa itu ada beberapa peraturan. Dari sekian peraturan yang saya cantumkan ini, peraturan yang berwarna merah ini adalah 3 peraturan kunci daripada yang menampung peraturan-peraturan terkait dengan musyawarah yang ada di desa, yaitu Perdes tentang SOTK, maka di dalamnya ini seyogyanya harus dimunculkan pasal-pasal yang mengatur bagaimana tata kerja, sampai dengan di dalamnya tata kerja ini ada bagaimana mekanisme musyawarah yang menjadi kewenangan mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur-kasi maupun kasum, dan bagaimana mekanismenya ini harus diatur di situ. Yang kedua, Perdes tentang LKD ini harus juga dimunculkan tentang bagaimana mekanismenya, macam-macamnya musyawarah yang menjadi kewenangan daripada LKD tersebut. LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW. Nah, sehingga jelas. Karena apa? Karena itu pemerintah desa ini di dalam roh Undang-Undang Nomor 6 itu ditata dengan pengelolaan sistem organisasi modern. Manajemennya modern. Maka dengan sendirinya kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola lama di mana desa diatur hanya cukup dengan convention, kesepakatan yang mana suatu saat nanti pun juga akan bisa sangat mudah diabaikan dan dianggap tidak ada aturan apa-apa. Karena tingkat kepatuhan masyarakat hari ini itu semakin mengalami degradasi. Nah, karena negara kita ini negara hukum, maka aturan-aturan ini harus jelas. Yang ketiga adalah berada pada peraturan BPD atau keputusan BPD tentang antara itu kan ada yang menyebut menggunakan nama peraturan BPD tentang tata tertib BPD, ada yang dengan keputusan BPD tentang peraturan BPD tentang peraturan kalau bahasa yang lebih simpel adalah ya peraturan BPD tentang tata tertib BPD gitu. Dari 3 inilah akhirnya saya coba memunculkan institusi-institusi yang bisa menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa. Ada BPD, ada pemerintah desa, lalu ada lembaga kemasyarakatan desa. Saya jadikan satu di sini paling tidak ada 6, sebagaimana Permendagri Nomor 18 tahun 2018, yaitu ada LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW. RT, RW adalah lembaga, LKD berarti itu adalah ada kepengurusan, bukan RT, RW itu yang selama ini banyak di daerah itu
RT itu hanya ya ketua RT saja. Itu salah. RT itu lembaga. Lembaga pasti tidak sendirian. Begitu. Nah, sekarang tentang musyawarah yang menjadi kewenangan yang bisa dilakukan oleh BPD. Saya membaginya menjadi 3. Ada musyawarah yang diselenggarakan ini menjadi tugas daripada ketua BPD, ada musyawarah yang diselenggarakan ini menjadi kewenangan atau tugas daripada ketua bidang atau para ketua bidang, dan ada musyawarah yang diselenggarakan oleh perwakilan wilayah. Karena BPD itu lahirnya adalah dari keterwakilan wilayah. Nah, terkait dengan ini, saya menguraikan demikian. Musyawarah yang diselenggarakan oleh atau yang tentunya yang menjadi tanggung jawab ketua BPD itu ada musyawarah desa. Nah, dalam musyawarah desa ini ada 3 macam. Mungkin yang selama ini tidak sampai didetailkan ini. Karena ini tidak hanya berdasarkan satu aturan, tapi aturan yang lain juga ada. Sehingga saya padukan ini. Jika kita padukan dari aturan-aturan yang mengatur tentang desa ini, maka ada musyawarah desa itu yang bersifat reguler, ada musyawarah desa yang bersifat insidensial, dan ada musyawarah desa yang bersifat khusus. Dari reguler, insidensial maupun khusus, tidak judul, tidak jenis, itu ya. Di tempo hari kalau ada musdesus itu keliru. Kenapa? Khusus itu sifat. Ini. Jadi dalam sebuah judul maka tidak kata tidak di situ musyawarah desa. Subjek jelas itu menjadi apa? Benda. Bahasanya adalah menjadi itu adalah kata benda. Kalau musyawarah desa bersifat, nah sifat ini tidak perlu dimunculkan. Yang muncul di dari musyawarah musdes itu kurang. Nah, ya mungkin kan saya melihatnya itu apa? Ada satu kemampuan bahasa yang perlu direkonstruksi bahwa bangsa kita ternyata banyak sekali yang tidak begitu mampu menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, musyawarah reguler itu musyawarah yang memang sudah ada timeline-nya. Musdes, evaluasi musdes untuk terkait dengan RPJMdes, RKPdes, terkait dengan bisa di APB, karena itu hal-hal yang bersifat musyawarah yang membicarakan hal yang sangat strategis ini dan rentang terhadap persoalan berikutnya, misalnya termasuk kemarin masalahnya itu ada sampai itu kalau kedaruratan kemarin itu tidak masuk pada kategori ini, itu masuk di insidensial. Nih, nah di dalam musyawarah ini pesertanya biasanya jarang sekali sampai melibatkan undangan dan peninjau. Undangan dan peninjau biasanya ini saja tentang BPD, kalau sampai dengan tokoh masyarakat atau pokmas ini kadang juga tidak terpenuhi. Padahal sebenarnya itu sampai sedemikian ini loh. Jadi mulai dari sampai ada lembaga-lembaga organisasi yang ada di masyarakat itu perlu diundang. Musdes itu di sana misalnya ada kelompok agama, ada pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, LD diundang. Namanya musyawarah desa kok. Para kepala sekolah diundang. Gitu. Ikutkan menjadi peserta. Lalu selain itu ada undangan. Undangan ini dan peninjau ini itu tidak menjadi peserta, tetapi tidak punya hak suara. Yang punya hak suara ini saya buat tulisannya kapital-kapital ini ya.
Nih. Ada musyawarah insidensial. Insidensial ini musyawarah terkait dengan hal-hal yang bersifat insiden, kejadian yang mendadak di luar itu perencanaan, hal yang karena mendesak, apalagi dengan darurat, itu masuk pada musdes yang bersifat insidensial. Maka di sana munculnya adalah pembahasannya adalah menelaah terhadap persoalan yang ada, lalu menentukan solusinya bagaimana. Kalau sudah ditemukan, maka apa? Tinggal ditentukan SOP-nya bagaimana cara mengerjakannya, kemudian membagi tugas. Kalau itu dibutuhkan tim, kalau itu harus dibentuk ini itu, termasuk misalnya kemarin terhadap COVID-19. Tidak musdes khusus, tapi musdes yang bersifat insidensial. Gitu. Ada aturannya Pak itu di Permendagri itu sebenarnya salah, karena itu sudah diatur di Permendagri nomor 114 tentang ini, bisa dilihat pada pasal 81 kalau nggak salah. Lalu ada musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus ini hanya diperuntukkan apabila terjadi ada kekosongan jabatan kepala desa di mana sisa masa jabatan masih lebih. Musyawarah ini masuk pada kategori musyawarah desa khusus. Ini yang diatur di Permendagri nomor 112 atau 112. Gitu. Jadi musyawarah desa khusus itu hanya dilakukan apabila kejadian ini. Nah, di dalam musyawarah khusus ini terjadi beberapa kali. Saya mencoba untuk memberikan satu gambaran secara pokok saja. Paling tidak ada 4 ini. Semuanya adalah musyawarah khusus ini. Pada dalam rangkaian pilkades PAW itu, mulai dari pembentukan panitia pilkades PAW, musyawarah desa, tidak bisa itu dengan musyawarah sebagian orang. Musdes semuanya ini menetapkan calon kades PAW, kemudian kampanye calon kades PAW, pemilihan kades PAW sampai dengan penetapan kades PAW terpilih, ini adalah dilaksanakan dalam musyawarah desa khusus yang diperuntukkan untuk itu bahasanya. Oke, makin jelas sekarang. Nah, ini masih nah, hal-hal semacam ini akan lebih pas, semakin jelas, maka tuangkan di dalam BPD tentang tata tertib, masukkan di dalam peraturan itu. Demikian juga adanya ini ya, masih katanya ketua, ada 2 lagi yang selain dari musdes, seorang ketua BPD juga bisa menyelenggarakan musyawarah kerja. Musyawarah kerja ini musyawarah BPD dengan institusi ataupun individu yang dibutuhkan. Bahasanya itu kalau di DPR itu adalah raker dengan kementerian ini, ini perlu BPD punya ini, sehingga kalau ada persoalan apa itu nanti itu bisa klarifikasi di sini. Jadi ini adalah berdasarkan rencana tapi juga kebutuhan. Jadi ada rencana misalnya secara rutin setiap 2-3 bulan sekali nanti itu kita akan musyawarah kerja bersama dengan pemerintah desa misalnya. Enggak ada rutinitas untuk saling koordinasi, saling tukar pikiran terhadap bagaimana perkembangan. Nah, kalau ini tidak diatur oleh BPD, maka ya praktis BPD selama mendapat karena tidak punya tata tertib, maka BPD-nya juga menjadi badan banyak orang itu badan desa jadinya. Ini kalau BPD tidak punya aturan. Ini. Nah, ini musyawarah kerja ini bisa
materinya itu ada terkait dengan untuk menggali informasi sebagai bahan-bahan untuk apa? Menyusun rekomendasi yang perlu diberikan BPD kepada pemerintah desa. Lalu ada musyawarah pleno ini yang hanya BPD saja bisa karena mengambil sikap, menyusun perangkat BPD. Musyawarah pada awal misalnya itu ada menyusun perangkat BPD, kelembagaannya itu siapa ketua dan seterusnya itu pleno BPD sendiri, nyusun tata tertib, nyusun rencana peraturan desa, perancangan, ya, termasuk memutuskan persetujuan atau persepakatan atas rancangan peraturan desa itu adalah di rapat BPD. Jadi kalau selama ini muncul kadang ada banner muncul di media sosial itu, Musdes penetapan RKPD, salah. Musdes kok menetapkan? Penetapan itu dilakukan oleh kepala desa di mejanya, tidak dalam forum. Itu. Jadi harus dipahami ini, membuat judul banner ini jangan menunjukkan tinggi apa tingkat kemampuan bahasanya, sejauh mana tingkat pemahamannya akhirnya. Membaca judul itu saja kalau saya sudah ketawa ini, gimana itu? Nih, itu harus sekalian. Lalu para ketua bidang juga punya kewenangan atau tugas untuk menyelenggarakan musyawarah-musyawarah sesuai dengan bidangnya. Hal ini bisa karena terkait dengan pengawasan berdasarkan keperluan-keperluan yang memang dibutuhkan oleh bidang itu. Waktunya ya sesuai dengan keperluannya. Nih, dia membahas tentang bidangnya. Karena bisa jadi musyawarah bidang itu ada BPD kalau 9 berarti kan ada 3 orang. Es krim itu. Kalau di DPR itu komisi itu gambarannya. Oke. Lalu ada musyawarah yang diselenggarakan, yang dilaksanakan oleh para perwakilan wilayah, keterwakilannya. Inilah yang kemudian disebut dengan musyawarah dusun atau musyawarah wilayah. Ini dalam kaitannya aspirasinya. Ini. Nah, ini harus ya kalau saya menggunakan apa ini ya tergantung ya ini kalau ini sedikitnya 2 kali dalam 1 tahun ini terkait dengan apa? Karena ada momen di setiap tahun itu dalam 1 momen untuk menggali bentuk aspirasi terkait dengan RKPDes dan APBDes. Ada momen terkait dengan evaluasi daripada kinerja kepala desa. Nah, di sinilah Pak, makanya saya menggunakan istilah memberanikan dengan sedikitnya 2 tahun. Tapi ini sangat tergantung pada kesepakatan BPD untuk menyusun di tata tertibnya itu. Di tata tertibnya. Jadi tentang waktu, kemudian berapa intensi atau frekuensinya itu sangat tergantung pada keputusan BPD di dalam yang dituangkan dalam bentuk peraturan BPD tentang tata tertib. Nah, ini adalah musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD. Sekarang musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Ada musyawarah ini yang dipimpin atau diselenggarakan oleh kepala desa, ada sekretaris desa, lalu kaurkasi, kemudian kepala dusun. Rinciannya begini, kepala desa bisa menyelenggarakan musyawarah-musyawarah. Saya tidak menggunakan rapat ya, semuanya saya gunakan istilah musyawarah. Kenapa? Pilihan musyawarah ini, kata musyawarah ini, karena itu sangat kental sekali dengan kehidupan yang sedemikian rukun di desa. Jadi tidak menggunakan kata rapat. Kalau nanti misalnya desa ada yang dalam peraturannya itu rapat ya monggo,
ora raker dan sebagainya silakan. Tapi kalau saya lebih sepakat, lebih itu ya lebih nyaman kalau di desa itu tidak menggunakan kata rapat tapi musyawarah. Ciri khasnya akan lebih kental. Nih, nah, yang paling tinggi Musrenbangdes. Di mana Musrenbangdes ini yang hadir mirip dengan apa itu Moses, tetapi yang menyelenggarakan adalah kepala desa. Bicaranya adalah terkait dengan perencanaan, bukan hal-hal yang bersifat strategis atau krusial. Oke. Ini kalau dijelaskan itu akan lebih enak, itu dijelaskan. Kenapa? Ada musrenbang, ada musrenbangdes. Musrenbangdes ini berarti ini melebatkan di luar itu pemerintahan desa. Tapi kalau musrenbang ini adalah hanya pesertanya adalah institusi atau kelembagaan yang ada di dalam pemerintahan desa. Nah, soalnya ini kalau diterangkan dari sini enak. Hasil ini baru dibawa ke musrenbang. Bahasanya itu sebelum musrenbang dilaksanakan, lakukan dulu musrenbang terus dilakukan, maka musrenbang dulu lakukan. Sarankan, perintahkan lembaga-lembaga kemasyarakatan itu untuk musyawarah dulu, kemudian mereka akan membuat perencanaan, program dan anggaran. Hasilnya dibawa dalam musrenbang, karena itu nanti supaya apa? Bisa cepat kita mendapatkan satu rancangan untuk bahan RKPDes. Kalau pas awal masa jabatan berarti RPDMdes. Itu artinya apa? Inilah partisipatif. Pembangunan partisipatif itu apa? Bukan kok rancangan itu dari pemerintah desa, sekdes itu sudah buat matang, kemudian LPM, PKRTW tinggal oh ya tidak begitu juga. Munculkan dari lembaga-lembaga ini apa program Anda, begitu. Ini mengelola desa, memanage desa itu. Jadi tidak top down gitu loh. Tapi justru apa? Partisipatif sekali. Mereka musyawarah tentunya akan menggali aspirasi advokasi pemikiran-pemikiran itu dari komunitas-komunitas mereka. Nih. Nah, hasil ini dibawa ke musrenbangdes, di mana di sini ada pengawasnya BPD. Dalam musrenbangdes ini juga melibatkan tokoh masyarakat, Pokmas juga mendapat undangan, ada masyarakat. Untuk apa? Minta diberi masukan, minta dibenahi sudah pas atau belum. Nah, ini musrenbangdes. Dari musrenbangdes ini hasilnya kemudian disampaikan pada BPD untuk apa? Untuk dibahas. Jika BPD perlu pendapat masyarakat lagi, silakan bahwa buat musdes di mana Pak untuk menggali masukan-masukan boleh, nggak apa-apa. Kalau BPD sudah cukup bisa mampu untuk menganalisis atau membahasnya sendiri. Sehingga di dalam musrenbangdes ini sesungguhnya adalah kehadiran BPD itu adalah sebagai pengawas. Pengawas apa? Perencanaan. Karena BPD itu terlibat pengawasan mulai perencanaan hingga pada pelaporan pertanggungjawaban. Jadi di dalam musrenbangdes itu kehadiran BPD itu bukan peserta, tapi pengawas. Nah, mungkin selama ini tidak begitu jeli terhadap persoalan ini. Oke. Nah, jadi ini dua ini saya terangkan tersendiri seperti ini urutannya dari musrenbang ke musrenbangdes. Nah, untuk musyawarah dinas ini hanya sesuai dengan kebutuhan daripada bentuk oleh kepala desa kalau untuk sesuatu mungkin yang bersifat rutin
atau sesuatu hal tertentu berdasarkan kebutuhan. Makanya pemerintah desa, kepala desa itu butuh sebulan sekali kumpul untuk musyawarah untuk apa? Ya melihat bagaimana kegiatan selama 4 bulan ini. Ada enggak kelemahan-kelemahannya, minta masukan. Nah, sebulan akan datang nanti itu ada kegiatan ini agendanya. Nah, ini perlu sekali musyawarah secara dinas seperti ini yang melibatkan dari kelembagaan, dan itu bisa menjadi untuk mengontrol juga memonitor bagaimana perkembangan daripada kelembagaan atau LKD itu. Mungkin. Tetapi kalau serius mengelola desa, saya yakin tidak akan ini. Hanya materi yang ada di dalam musyawarah dinas itu terkait dengan apa? Rencana kegiatan, laporan kegiatan, evaluasi kegiatan, lalu solusi problematika. Sehingga persoalan di desa itu tidak akan menunggu lama, sudah akan ada solusinya minimal. Misalnya kalau dibuat rutinan 1 bulan, berarti apa? 1 bulan sudah ada solusi. Tidak sampai masalah itu menjadi bom waktu berikut. Begitu. Lalu musyawarah yang dilakukan oleh Sekdes. Musyawarah yang dilakukan oleh Bu Sekdes ini ada musyawarah koordinasi di sekretariat. Ini tidak harus ada kepala desa, tidak ada masalah. Sekretariat desa karena sebagai kepala sekretariat, maka dia sebaiknya juga apa? Mempertanggungjawab seluruh perangkat desa ini tanggung jawab dia. Kegiatannya apa yang menjadi pembahasannya tidak jauh dari rutinitas yang musyawarah dinas tadi. Tapi ini hanya perangkat desa saja. Perlu ini. Karena setiap bulan kepala sekretaris desa secara tertulis, ya buatlah laporan kepada kepala desa perkembangan 1 bulan ini begini problem kita hadap itu mau bisa jadi. Jangan hanya bendahara desa saja yang atau karo keuangan harus melaporkan kondisi keuangan atau budgetnya selama perangkat-perangkat desa yang lain. Disinilah bisa menjadi itu untuk wahana atau media untuk melaporkan perangkat-perangkat desa kepada Sekdes. Buku-buku register sudah dikerjakan semua enggak? Ada berapa surat masuk, surat keluar, sudah dicek enggak arsipnya dan sebagainya. Di sini tanggung jawabnya Sekdes. Gitu. Kemudian ada musyawarah yang dilakukan oleh kepala dusun. Saya kok enggak kau kasih ya, nanti saya sendirikan kasih kepala dusun. Ini di dusunnya. Ya, tidak jauh beda terkait dengan apa? Oh, rencana kegiatan di tingkat dusunnya. Laporannya bagaimana, evaluasi kegiatan. Sehingga apa? Setiap wilayah-wilayah dusun itu tumbuh partisipasi masyarakat yang aktif dan maksimal. Jadi apa? Kepala dusun berarti apa? Harus sudah ada perencanaan kegiatan itu. Nih, inilah memanage desa dari satu dimensi musyawarah saja udah bingung itu nanti. Perangkat desa. Saya menguraikan perangkat desa menyelenggarakan musyawarah ini terkait dengan posisi kedudukan fungsionalnya sebagai PKA. Sebagai PKA, maka perangkat desa ini setidaknya ada 3 musyawarah yang diselenggarakan atau menjadi tanggung jawab perangkat desa sebagai PKA, yaitu sebelum melakukan kegiatan anggaran, ketiganya itu namanya musbamdes, musyawarah pembangunan desa. Mau melaksanakan kegiatan anggaran, sebaiknya apa? Lakukan musyawarah sebagai persiapan. Maka saya katakan musyawarah persiapan. Siapa yang hadir di situ? Ada PKA, PKPKD, PPKD, TPK, Timwas, pekerja, penyedia barang dan jasa. Ini semuanya kumpul sehingga tahu. Kemudian semuanya bersama-sama menelaah DPA-nya. Sudah beres enggak? Sudah pas enggak? Kemudian menentukan SOP-nya, bagaimana cara kerja bersamanya. Kemudian menegaskan dan membagi tugas dan fungsi masing-masing personal pada saat menjalankan pekerjaan itu.
Ini. Jika di tengah jalan ternyata terjadi harus memaksa, harus ada perubahan terhadap anggaran itu, kegiatan anggaran, maka harus dilakukan musbandes perubahan. Arahnya adalah untuk melakukan perubahan terhadap, di dalamnya ada RAP, ada SDW dan sebagainya kan, di DPA ini ada RKA juga. Nah, kemudian baru perubahan SOP jika diperlukan. Setelah kegiatan, 7 hari setelah kegiatan itu selesai, paling lambat 7 hari, maka harus dilakukan musbandes pelaporan. Dilaporkan isinya apa? Telaah terhadap DLPA-nya, atau orang menyebutnya adalah SPD itu. Salah ya, SPD itu akhir istilah itu. DLPA yang benar. Kemudian masyarakat memberikan masukan. Karena ini juga hadir masyarakat. Evaluasi timwas sini. Kemudian kalau sudah semuanya itu disepakati dan tidak ada masalah, baru ada serah terima hasil kegiatan anggaran dari PKA kepada kepala desa. Secara simbolik siapa? Di LPA tadi. Sehingga kalau sudah selesai ini tidak ada masalah, maka kalau suatu saat kok ada yang menggor, semuanya akan bertanggung jawab di sini. Sudah kami evaluasi, BPD akan begitu. Masyarakat, saya sudah kasih masukan dan dilakukan perubahan. Banyak yang bela, tapi kalau ini tidak dilakukan, ketika terjadi ada kecurigaan atau bahkan tuduhan terhadap penyelewengan, maka apa? PKA akan bertanggung jawab sendirian. Jika PKA tidak dilibatkan, ternyata hanya sekarang kades, maka kades yang harus tanggung. Berbeda kalau ini dilakukan, maka apa? Semuanya yang terlibat akan bertanggung jawab bersama-sama. Ini yang ada di pemerintah desa. Lalu LKD. LKD ini ada musyawarah yang dilakukan oleh ketua, ada yang musyawarah dilakukan oleh seksi Porja atau kader musyawarah kegiatan. Nah ini jangan lupa bahwa musyawarah yang dilakukan oleh BPD tadi itu banyak diatur dalam tata tertib BPD, sedangkan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa itu harus banyak diatur dalam Perdes tentang SOTK, lalu musyawarah yang dilakukan oleh LKD itu diatur dalam Perdes tentang LKD. Cari permen dan sebagainya aman bingung. Kenapa? Ya inilah namanya karena diskresi, maka harus dibuat tersendiri. Kalau ingin desa kita itu tertib, desa kita dinamis, gitu. Nah, di dalam musyawarah di LKD itu yang menjadi kewenangan tugas daripada ketua itu ada musyawarah anggota. Ini musyawarah tertinggi, di mana agendanya adalah pemilihan pengurus, merumuskan program, pertanggungjawaban daripada ketua atau lembaga itu pada anggota. Ada musyawarah pengurus harian. Ini biasanya adalah terkait dengan dinamika pelaksanaan program, telaah, evaluasi, dan solusi program. Lalu musyawarah pengurus pleno seluruhnya. Di samping dengan masalah dinamika, telaah, evaluasi, maka perlu dimungkinkan kalau memang diperlukan adanya rekomendasi atas kelembagaannya. Kemudian Pokja, seksi, kader, karena ini kenapa? Kok ada 3 istilah ini setidaknya? Kalau Karang Taruna, LPM itu seksi, tapi kalau PKK itu Pokja, tapi kalau Posyandu kader. Nah itu loh, bedanya di sana. Maka saya tulis ya di satu itu dalam satu ini pelari dengan garis miring ini ya. Itu ada musyawarah kegiatan yang dilaksanakan minta tanggung jawab mereka ini terkait dengan apa? Persiapan kegiatannya, pelaksanaannya, pelaporannya, itu dilakukan semuanya dalam musyawarah. Oke, itu saudara sekalian, satu garis bawah saya bahwa seluruh jenis atau musyawarah-musyawarah ini itu lengkapnya adalah harus diatur dalam Perdes tentang peraturan BPD tentang tata tertib untuk BPD, sedangkan pemerintah desa tentang SOTK dan
untuk LKD diatur dengan peraturan desa tentang LKD. Demikian saya serahkan kembali pada Ceng Tias. Monggo, saya stop share-nya ya. Materinya juga sudah saya share. Saya share ulang, tidak apa-apa. Monggo, Ceng Tias. Kepada terima kasih Pak Nur atas paparan materi yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan mengatur, apa yang disampaikan oleh Pak Nur itu pasti akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, sudahkah desa selama ini melaksanakan alur tahapan musyawarah seperti yang dipaparkan oleh pemateri sesuai dengan aturan yang mengatur? Saya kembalikan pada diri saya sendiri ketika saya mendampingi desa dampingan, meskipun pemerintah desa tahu alurnya, tapi terkadang ada beberapa hal yang akhirnya disikapi untuk tidak melaksanakan alur tahapan musyawarah seperti yang dipaparkan oleh Pak Nur. Baik teman-teman, kita akan membuka forum diskusinya keterkaitan dengan topik sore hari ini, yaitu penyelenggaraan musyawarah yang ada di desa. Jadi sekali lagi kita belajar bersama apakah teknik yang ada di desa, teknik pelaksanaan yang ada di desa itu sudah sesuai dengan aturan yang mengatur, atau masih ada beberapa hal yang perlu dipahami dan disesuaikan oleh pemerintah desa. Sudah adakah yang raise hand di sini atau teman-teman bisa langsung? Oke, Mas Arman bisa langsung. Oke, terima kasih atas kesempatan ya kesekian kali. Salam sehat untuk semua teman yang di sini. Memang menarik kalau kita berbicara terkait dengan penyelenggaraan suara desa. Sebetulnya yang mungkin belum diperkenalkan atau mungkin dijadikan paparan oleh narasumber ini terkait dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 ya, terkait dengan musyawarah desa. Di situ dijelaskan bahwa hanya ada dua jenis musyawarah desa, yakni musyawarah desa terencana dan musyawarah desa ini. Menarik lagi kalau kita bicara tata tertib. Ya, tata tertib ini dijelaskan bahwa seyogianya tata tertib ini yang sudah disepakati dituangkan dalam peraturan desa. Nah, pengamalan atau penerapan tata tertib ini yang mungkin bisa menarik untuk kita perbincangkan di sini, Pak Haji. Karena terkadang tata tertib atau aturan yang dibuat ini untuk dilanggar. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita melihat pelaksanaan musyawarah di desa, musyawarah desa ini terkadang jauh dari harapan, di mana musyawarah desa ini masih banyak intervensi dari desa, dari supra desa, kemudian musyawarah tidak mencerminkan musyawarah mufakat, ya kadang dimonopoli atau hanya keputusan diambil secara aklamasi. Kemudian kita juga terkadang saya melihat kita tidak ada defisit kepemimpinan, ya tidak ada pemimpin kita di sini yang khususnya seperti halnya BPD yang memang menyelenggarakan musyawarah desa ini ya betul-betul diselenggarakan secara sesuai dengan tata tertib. Karena tata tertib ini dibuat tentu ada tentunya prinsip-prinsip yang dikedepankan seperti halnya bahwa musyawarah desa ini ya diharapkan bisa menjadi ruang partisipasi daripada masyarakat sebagaimana amanah daripada undang-undang desa, sehingga yang dulunya ini keputusan musyawarah ini hanya berupa surat keputusan oleh kepala desa ini berubah menjadi adanya harus dibuatkan melalui peraturan desa terkait dengan keputusan kebijakan yang dibahas di dalam musyawarah desa. Nah, ini yang
yang menarik Pak Haji terkait dengan partisipasi masyarakat. Kadang ini tata tertib yang dituangkan misalnya mesti harus forum, di mana peserta ini mesti harus hadir 50+1. Nah, ini kadang yang tidak dilakukan oleh evaluasi atau penilaian pada saat dilakukan musyawarah. Nah, ini entah karena memang seakan-akan masyarakat ini sudah apatis dengan forum-forum musyawarah desa, karena itu tadi yang saya katakan bahwa demikian banyak intervensi supradesa dan elit desa terhadap merumuskan kebijakan-kebijakan. Mereka terkadang melihat bahwa ini hasil keputusan ini percuma saja untuk memberikan masukan atau saran atau usulan-usulan, dan tidak juga ada yang tercover di dalam mungkin rencana kerja pemerintah desa. Nah, ini mungkin saja ya faktor pertama adalah entah hilang kepercayaan masyarakat terhadap forum-forum musyawarah desa. Kemudian yang kedua mungkin saja kita tidak memberikan lagi edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana perencanaan desa yang partisipatif, bagaimana pentingnya atau substansi daripada perencanaan desa untuk mereka hadir di dalam musyawarah desa. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbincangkan di sini. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji, mungkin hanya macam-macam musyawarah dusun yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan lembaga lainnya. Tetapi substansi ini, musyawarah desa ini yang perlu kita perbincangkan bersama, supaya betul-betul menjadi ruang partisipasi, peran serta masyarakat, sehingga prinsip-prinsip musyawarah mufakat, akuntabilitas, transparansi, kemudian demokratisasi, ini bisa betul-betul tercapai pada forum-forum musyawarah desa. Mungkin itu Pak Haji dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sudah sangat jelas Pak Nur apa yang ingin ditanyakan oleh Mas Sarman. Monggo langsung. Betul. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Sarman, ya jawaban atas sudah dijawab sendiri. Kenapa itu sulit dilakukan? Ternyata dua hal yang persoalannya yang melatar belakang sendiri, gitu kan. Kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, kenapa terjadi kurangnya ini? Karena ternyata adanya intervensi. Salah satunya. Satu hal Mas Tarman yang sangat krusial sebenarnya sesuai dengan bagaimana asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah apa? Transparansi. Kalau ingin partisipasi masyarakat maksimal, maka pemerintah desa harus transparan. Itu sebagai penyeimbangnya. Ketika pemerintah desa ini tidak transparan atau bahkan semakin menjauh tidak mau ketemu masyarakatnya, jangan berharap ada partisipasi masyarakat dengan baik. Itu. Dengan kata lain, saat ini tampaknya kalau intervensi ini menjadikan apa? Pemerintah terlalu kuat, rakyat terlalu lemah atau dilemahkan. Nah, kalau ini yang terjadi, jangan lupa ada satu bahasa yang singkat begini. Pemerintah terlalu kuat di desa, maka dan rakyatnya terlalu lemah, yang terjadi adalah tirani. Jika masyarakat atau rakyat terlalu kuat dan pemerintahnya terlalu lemah, yang terjadi adalah anarki. Tetapi kalau antara pemerintah dan rakyat sama-sama kuat di desa, yang terjadi adalah demokrasi. Demokrasi hanya yaitu antara apa? Harus dimulai dari transparansi, baru muncul partisipasi. Jangan ngotot dengan partisipasi dulu berharap akan baru transparansi. Tidak, harus transparansi dulu baru muncul nanti partisipasi. Itu Mas Tarman, juga teman-teman yang lain. Jadi terhadap persoalan ini, kenapa kok tidak bisa seperti yang saya jelaskan gorengan tadi? Ternyata karena sudah digorekan oleh Mas Tarman sendiri tadi, Sarman ya. Dan saya tinggal menandaskan. Saya kembalikan pada Bang Yang Tias, monggo. Oke, iya memang
apa ya istilahnya, tidak menjadi hal yang apa istilahnya, bukan rahasia lagi kalau memang kondisi dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa banyak hal yang atau banyak faktor yang mempengaruhi. Termasuk yang dipertanyakan oleh Mbak Lisa TAPM dari Kabupaten Bengkalis. Bagaimana tanggapan Pak Nur untuk desa yang selalu menggabung-gabungkan musyawarah desa dalam satu waktu yang sama dengan alasan penghematan waktu dan anggaran? Ini contohnya yang terjadi di banyak desa ya, artinya ketika proses penyusunan perencanaan pembangunan desa antara musdes penyusunan rancangan sampai ke musrenbang sampai ke penetapan pun itu dijadikan satu dalam satu kegiatan. Monggo Pak Nur. Baik, bahwasanya fase-fase atau tahapan-tahapan itu sudah jelas. Tindakan tahapan-tahapan itu insya Allah akan normal. Kalau digunakan dengan ekstensif, dengan dalih efisiensi dan efektivitas, ini sesungguhnya adalah justru hasilnya sangat buruk pada sisi apa? Edukasi pada publik. Maka jangan dengan alasan itu, negara, pemerintah desa itu kaya, pemerintah desa itu ada uang. Ya. Toh itu nanti pada akhirnya apa? SPJ-nya atau laporan pertanggungjawaban keuangannya itu ternyata tetap diecer lagi. Karena memang harus itu urutannya. Laporan administrasi keuangannya juga tidak jadi satu kok. Sendiri-sendiri. Nah, berarti apa? Ada makna anggaran jadinya. Ini. Nah, kalau di dunia kampus, kalau kuliah model ekstensif itu biasanya sekedar hanya formalitas, hasilnya ya tetap saja goblok mahasiswa, walaupun dilantik jadi sarjana punya anoketi itu ya tetap goblok. Itu, dan kita tidak ingin seperti itu. Jangan diajari masyarakat dengan cara-cara yang itu tidak edukatif ini. Itu apa? Ajari dengan sistematik yang elegan, yang sesuai dengan aturan normanya. Itu lama Pak iya, tetapi inilah yang baik. Begitu Ibu Lisa. Kalau saya memberikan satu tanggapan atau jawaban, saya diketawakan sampean. Iya benar, gini kondisi di lapangan memang sebenarnya pemerintah desa itu tahu. Artinya kalau memang ada kegiatan yang dirapel, kegiatan musyawarah desa yang dirapel itu kalau itu melanggar alur tahapan, mereka juga tahu. Tapi kadang secara administrasi pemerintah desa itu kan ahlinya ahli ya Pak Nur. Iya. Kita melengkapi administrasi sesuai dengan yang kan, tapi teknis pelaksanaannya ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Jadi artinya memang untuk untuk merubah mindset yang saat ini sudah terjadi di desa-desa, karena kalau tak lihat ini bukan hanya di satu desa, dua desa yang ada di satu kecamatan. Iya. Oh, banyak desa itu. Hampir polanya seperti ini. Jadi untuk merubah itu memang perlu istilahnya komitmen yang luar biasa. Bukan hanya dari kami pendamping. Iya, bukan hanya dari kita. Apa sih sebenarnya pendamping? Tidak ada apa-apanya kalau pemerintah desa sendiri. Iya, tidak punya. Iya, benar. Tidak punya itu. Kemudian tata kelola di tingkat di atasnya, baik di kecamatan, kemudian di kabupaten, kalau tidak semua bergerak untuk merubah pola ini ya akan tetap. Iya. Dan teman-teman pendamping tidak bisa berbuat banyak. Iya, artinya begini, ketika ada satu hari itu untuk 3 kegiatan, itu kecamatan juga tahu, karena beliau juga yang dari tingkat kecamatan kan juga diundang di desa. Kemudian ketika desa minta foto, mengganti-ganti banner dan sebagainya, tingkat kecamatan juga tahu. Jadi ya ini memang perlu kerjasama bersama Pak Nur untuk memahami. Betul. Padahal kan laporannya keuangannya itu double 3. Dan ini kan tidak edukatif. Ini adalah cara-cara perampokan dan cara-cara untuk maling kan ini. Nah, ini kan tidak edukasi. Ini kontraproduktif terhadap masyarakat.
wah kayak ini, nah, laporannya 3. Kalau benernya 3 ini jelas uangnya 3. Berarti yang 2 dilipat ini. Begitu. Arahnya terus ke sana masyarakat. Nah kalau begitu ngapain kita hadir? Kalau kita dijadikan satu bemper saja, secara formalitas seolah-olah kita ikut terlibat. Tapi sebenarnya ini berarti kalau kita hadir berarti kita sama saja dengan satu melegalkan, yang kedua melancarkan para pemangku kebijakan di desa itu untuk mencuri atau menggarap uang desa bersama-sama. Itu. Sementara teman-teman pendamping tidak bisa berbuat banyak. Udah ya nyawang. Yang idealis ya aku yakin kalau yang idealis itu ya ngelus dodo begini. Ya Allah, begitu. Iya, betul. Jadi memang kondisi yang terjadi seperti ini. Jadi tugas siapa untuk ya tugas kita bersama. Artinya ya kita harus bersama-sama untuk apa ya istilahnya bahwa hal ini tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan yang mengatur. Sebenarnya pemerintah desa sendiri juga tahu, apalagi kalau yang diundang pada waktu musyawarah desa orangnya ya itu saja. Akhirnya kita bisa apa coba Pak Nur? Kalau tidak kita rubah pola itu secara bersama-sama. Jadi memang baik pemerintah desa, kemudian baik dari BPD, karena memang untuk musyawarah desa itu kan ranahnya BPD. Jadi sebenarnya yang punya kunci pemegang konsep ini semua bisa diperbaharui ya di BPD-nya sebenarnya. Iya. Jadi kendalinya itu ada di BPD. Nah, BPD ini kalau aspiratif, aku yakin akan dia berusaha. Ini ternyata lebih pro kepada pemerintahannya dengan dalih mitra dan sebagainya, tapi mengabaikan aspirasi masyarakatnya, ya sudah BPD menjadi badan penstempel desa. Itu. Toh pada akhirnya BPD pun juga tidak akan diurus oleh pemerintah desa. Bahkan perangkat desa pun juga tampaknya oleh kepala desa juga tidak begitu dipedulikan. Munculnya rekomendasi yang sejak kemarin ramai di media sosial sampai hari ini tentang rekomendasi abdesi ini, wah ngeri ini, menunjukkan saya diam saja, tapi saya diam saja walaupun saya sebenarnya banyak yang bisa saya sampaikan. Cuma dari artikel saya hari ini yang saya munculkan itu saya kira itu bisa memberikan satu analisis terhadap apa yang disampaikan oleh abdesi hari kemarin gitu ya. Iya. Iya. Sekali teman-teman, materi sore hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Liza TAPM bahwa kami pendamping tetap akan memberikan masukan dan saran sesuai dengan alurnya. Iya, memang selama ini kita hanya bisa mengarahkan yang benar karena memang tugas pokok dan fungsi kita adalah keterkaitan dengan ini hanya mengarahkan. Pak Kades jangan terlalu minggir, nanti di pinggir ada jurang, takutnya masuk jurang. Jadi arahan-arahan kita kasih masukan. Cuma memang selama ini kalau pemerintah desa itu sudah merasa lebih mampu, akhirnya ketika dikasih masukan aman, Mbak, aman seperti itu. Iya, yang sering kan itu. Akhirnya ya teman-teman pendamping itu hanya ya Allah, tapi dibatin. Iya, cuma dibatin. Masya Allah, tapi batin, nggak berani ngucap itu. Macam-macam nanti saya usulkan dipindah loh nanti. Itu. Nah, yang kita tahu ketika bukti administrasinya lengkap dan benar meskipun pelaksanaannya atau teknisnya akhirnya kita tidak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa. Jadi masukan kita memang ditindaklanjuti Pak Nur di pemerintah desa, tetapi ya dalam hal administrasinya yang ditindaklanjuti, tapi untuk teknik pelaksanaan mungkin apa ya istilahnya? Kalau di sini namanya kewenangan lokal, katanya seperti itu, kewenangan lokal ya. Iya. Oke, tapi sekali lagi menjadi tugas kita semua, baik pemerintah desa, BPD, pendamping desa, kemudian supradesa, khususnya pemerintah yang ada di kecamatan dulu, bahwa kalau yang benar itu ya yang sesuai aturan dan sesuai alur tahapan. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung Pak Nur. Jadi mohon statement untuk topik sore hari ini. Baik, makasih. Saudara sekalian,
bahwa musyawarah di desa itu adalah ciri khas desa-desa di Nusantara. Kehidupan yang kebersamaan, kerukunan, kegotong royongan. Dari sinilah desa dibangun oleh nenek moyang kita dulu. Berawal dari balai irung di desa, bermusyawarah. Disitulah kemudian sistem pemerintahan yang ada di masyarakat pada saat itu. Maka jangan tinggalkan musyawarah dengan tidak sesuai dengan aturan, tapi kembalilah pada sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur. Kami mewakili tim dari Sambal Desa menyampaikan ucapan terima kasih atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat dan semoga nanti menjadi amal ibadahnya Pak Nur diterima dan ini menjadi ladang ibadah untuk Pak Nur karena ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan setiap saat itu dimanfaatkan maka akan mengalir ke Pak Nur amalnya. Luar biasa sore hari ini teman-teman. Jadi nanti materi akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa. Teman-teman bisa mengunduhnya di sana. Jadi topik sore hari ini terkait dengan penyelenggaraan musyawarah yang ada di desa. Materi dari Pak Nur Razuki, SPD selaku Direktur dari Pusgentek Palira akan kita linkkan di sana. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.